Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa belajar agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita ke materi ketujuh yaitu ketika kehidupan telah berakhir. Nah, kalian pasti sudah tahu atau pernah mendengar tentang hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Nah, ya, hari akhir atau hari kiamat ya. Nah, kita ini makna hari akhir. Nah, ya hari kiamat adalah hari di mana semua makhluk hidup dan alam semesta akan berakhir. Hari kiamat wajib bagi umat Islam untuk beriman ya, karena hari akhir ini salah satu rukun iman yang kelima ya, karena merupakan salah satu rukun iman yaitu iman kepada hari kiamat. Ya. Tidak ada yang tahu kapan tuh hari kiamat akan datang. Tetapi di dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah menjelaskan bagaimana hari kiamat akan terjadi. Nah, di dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan ya, di ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di sini di dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan ya tentang hari kiamat. Kita tanya, tahu nggak hari kiamat? Apa sih hari kiamat itu? Bagaimana terjadinya hari kiamat? Bagaimana manusia pada hari kiamat? Ya. Seperti pada ayat keempat itu dijelaskan ya, yang artinya pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai atau bulu-bulu yang bertebaran. Ya, hancur. Gunung-gunung juga seperti bulu-bulu juga hancur semuanya. Pada hari kiamat itu semua alam semesta hancur beserta isinya, termasuk kita sebagai manusia. Kejadian hari akhir. Setelah dunia ini kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Ada 6 tahapan nih ya dalam perjalanan manusia setelah hari kiamat. Berikut 6 tahapannya setelah hari akhir. 1. Yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada tahap pertama, seluruh manusia yang sudah mati sejak pertama hingga paling akhir akan dibangkitkan kembali. Mereka bangkit usai malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Ya. Jadi tiupan pertama itu dihancurkan alam semesta, dihancurkan bumi ini, dunia ini. Nah, tiupan kedua itu ialah manusia dibangkitkan lagi yang sudah meninggal dari sejaknya Nabi Adam sampai akhir itu. Nah, bangkit semuanya. Ya, untuk apa? Ya, dibangkitkan. Nah, nih, lihat. Nah, yang kedua itu Yaumul Masyr atau hari berkumpulnya seluruh manusia. Jadi setelah manusia itu dibangkitkan, dikumpulin lagi. Ya.
dibangkitkan semua manusia dari Nabi Adam hingga kaum akhir zaman, dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat inilah seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Nah, perbuatannya tuh dari sejak dia akhir balik ya sampai dia meninggal. Dilihat ya, dicatat, semuanya akan diperlihatkan. Ya, manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan, dikumpulkan kembali di mana? Ya, di padang mahsyar. Setelah itu apalagi? Ya, ada namanya yaumul hisab. Setelah menerima catatan amal manusia, ya, manusia akan ditunjukkan segala perbuatan selama hidup di dunia. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Amal pertama yang dihisab adalah sholatnya. Ya, maka dari itu kita harus menjalankan sholat yang benar, yang baik, yang betul, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang selanjutnya yaitu ialah Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Pada tahap Yaumul Mizan, amal manusia akan ditimbang, baik itu amalan yang terkecil hingga paling besar, tanpa ada yang luput. Jika selama hidupnya manusia selalu beramal soleh, tentu akan bahagia menerima timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, akan terjadi pada mereka yang selalu melanggar ketentuan Allah. Nah, jika dia amal baiknya ya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakan yang mana nih? Banyakan baiknya atau banyakan yang buruknya? Nah, itu ya. Terus selanjutnya ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Tahap terakhir manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Apakah akan ditempatkan di surga ataukah di neraka? Ya, balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Jikalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka dia tawan, ada tinggal di surga. Namun ketika ditimbang itu amal buruknya lebih banyak, maka sudah jelas dia akan ditempatkan di neraka. Oke. Nah, oke, dari itu maka kita ya setelah mempelajari sudah tahu tentang hari akhir, dan setelah itu terjadinya hari ke akhir atau hari kiamat, ada proses-proses yang harus kita jalani. Nah, apa hikmahnya yang kita pelajari, kita ketahui, dan apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui proses itu? Ya, diantaranya kita pada diri kita itu harus mendorong manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus menjalankan segala perintah Allah, hal-hal yang wajib baik ataupun yang sunnah, dan kita tinggalkan semua larangan Allah. Ya, tidak boleh kita lakukan agar kita selamat di akhirat nanti. Yang kedua, tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan agar tidak mendatangkan dosa. Ya. Nah, kita harus hati-hati tuh, karena semuanya akan tercatat, dicatat oleh malaikat, akan terlihat oleh CCTV-nya Allah. Ya, jika CCTV manusia aja bisa nyata, lagi CCTV Allah. Nah, yang ketiga, menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sudah tahu segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hari kelak. Jika kalau kita melakukan hal yang buruk, maka kita akan masuk neraka. Jika kita melakukan hal yang baik, maka kita akan masuk surga. Oleh karena itu, kita harus berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus yang baik, harus yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus tetap melakukannya terus tuh. Ya, jangan sampai tidak.
Terus yang kelima, senantiasa menjalani hidup dengan penuh harap karena yakin adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus selalu berbuat baik, terus berbuat baik karena kita dan harus yakin segala sesuatu kebaikan itu Allah lihat, dicatat malaikat dan kita akan mendapatkan kebaikan kembali seperti itu ya. Nah, yang keenam, menyadarkan manusia untuk tidak terlena terhadap kesenangan dan gemerlap dunia. Nah, ya, dunia ini kan fana, menyenangkan seakan-akan. Nah, kita harus berhati-hati ya untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menyadarkan manusia untuk memperbanyak sedekah sebagai bekal kelak di akhirat. Ya, kita banyak berbuat baik, bersedekah. Sedekah apa aja? Senyum, ya. Senyum itu juga salah satu sedekah. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang baik ya, yang selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita tutup ya pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.